Halo, perkenalkan, nama saya Vivin. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai IMK Triwulanan dan cara pengisiannya. Apa itu IMK? IMK adalah survei industri mikro dan kecil. Lalu apa yang dimaksud industri mikro dan kecil? Industri mikro adalah perusahaan industri yang tenaga kerjanya antara 1 sampai 4 orang. Sedangkan industri kecil adalah perusahaan industri yang tenaga kerjanya antara 5 sampai 19 orang. Sementara itu, usaha industri adalah usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang memiliki lokasi bangunan, catatan administrasi sendiri, dan seorang yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Apa tujuan survei IMK? Secara umum adalah untuk menyajikan data yang meliputi banyaknya usaha industri, tenaga kerja dan balas jasa pekerja, pengeluaran bahan baku, produksi, permodalan, kesulitan dan kemitraan usaha, pelayanan dan bimbingan usaha, serta pemasaran usaha-usaha industri skala IMK. Terdapat 2 jenis survei IMK, yaitu survei IMK tahunan dan survei IMK triwulanan. Kuesioner IMK triwulanan terdiri dari 2 halaman. Halaman pertama memuat mengenai keterangan usaha atau perusahaan dan juga keterangan pencacah. Sementara itu, untuk halaman kedua memuat mengenai produksi, pendapatan, pengeluaran, dan pekerja. Selanjutnya cara pengisian kuesioner IMK triwulanan. Pada pengisian blok 1, identitas usaha sudah tercetak berdasarkan hasil listing sesuai sampel yang telah dipilih. Untuk rincian 101 hingga 108 dan 113 hingga 115 diisi tetap sesuai cetakan. Rincian 116 diisi saat triwulan 1, dan untuk triwulan selanjutnya diisi tetap. Sedangkan rincian 109 hingga 112, isiannya dapat disesuaikan sesuai kondisi lapangan. Selanjutnya pada pengisian blok 2. Jika rincian 201 berkode 1 atau 2, maka survei dapat dilanjut dengan mengisi rincian 201B dan seterusnya. Namun, jika rincian 201 berkode 3 sampai 6, maka proses penyacahan dapat dihentikan dengan mengisi catatan sesuai kondisi lapangan jika diperlukan. Selanjutnya, rincian 202 hingga 204 berisi identitas pemberi jawaban, sedangkan rincian 205 hingga 208 berisi identitas pencacah. Selanjutnya pengisian pada blok 3. Ketika rincian 201A berkode 1, maka pengisian pada blok 3 tinggal melanjutkan dari triwulan sebelumnya. Apabila pada kasus yang sama, namun pemberi jawaban memiliki kegiatan usaha industri lebih dari 1, maka kegiatan usaha industri lainnya dapat ditambahkan pada baris B, C, D, dan seterusnya dan diisi pada kolom triwulan saat menyacah. Selanjutnya, jika rincian 201A berkode 2, maka tulis kegiatan industri pemberi jawaban dan isi pada kolom triwulan saat menyacah. Lalu tulis pada kolom catatan, kegiatan utama berganti menjadi titik-titik-titik. Selanjutnya jumlah nilai produksi merupakan penjumlahan nilai pada kolom 6. Lalu jumlah nilai pendapatan lainnya merupakan penjumlahan nilai pendapatan di luar kegiatan usaha industri. Lalu jumlah nilai pengeluaran, lebih baik jika nilai bahan baku, bahan penolong, bahan bakar, dan pengeluaran lainnya diperinci sebelum dijumlahkan seluruhnya. Dan yang terakhir adalah pengisian jumlah pekerja. Kategori pekerja dibagi menjadi 2, yaitu pekerja dibayar dan pekerja tidak dibayar. Pekerja dibayar adalah pekerja yang mendapatkan balas jasa. Sedangkan pekerja tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan pekerja keluarga. Dengan catatan, pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja selama seminggu, maka tidak termasuk pekerja.
Setelah semua terisi, maka dokumen telah siap untuk diberikan ke PML untuk diperiksa. Catatan penting untuk diperhatikan. Di saat mendeskripsikan usaha industri, diharapkan PCL dapat merinci usaha industri pemberi jawaban sedetail mungkin. Hal ini diperuntukkan agar mempermudah PML dalam pengisian kode KBLI. Contoh, usaha industri mebel. Lalu diperjelas barang atau jasa apa yang diproduksi. Semisal, pengawetan rotan dan bambu, maka PML akan memasukkan usaha industri tersebut dalam kode 16103. Namun, jika penulisan usaha industri hanya sebatas industri mebel saja atau industri pengawetan, maka hal ini akan membingungkan PML dalam menentukan kode KBLI mana yang akan dipakai. Jadi bagaimana? Mudah kan? Terima kasih telah menonton. Sekian penjelasan mengenai cara pengisian kuesioner IMK Tribulanan. Semoga segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.